dengan Ibu Maria Jenny Elsiana dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 10. Nah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan langsung masuk ke pelajaran bab yang ketiga dengan tema Aku Memiliki Suara Hati dan Kebebasan. Ibu harap kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga Tuhan memberkati. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan langsung masuk ke bab yang ketiga ya, dengan tema Aku Memiliki Suara Hati dan Kebebasan. Suara hati merupakan daya atau kemampuan khusus seseorang dalam membedakan perbuatan baik dan yang tidak baik, berusaha menghindari perbuatan jahat serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan dengan akal budi. Kemudian, suara hati adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati setiap manusia ya. Suara hati membawa seseorang menyadari akan kewajiban dan tanggung jawab dirinya baik sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, maupun makhluk Tuhan. Nah, jadi anak-anak, pada bab yang ketiga ini kita diajak untuk memperdalam topik mengenai suara hati dan kebebasan dalam memilih yang baik dan benar bagi perilaku kita ya. Nah, jika melihat situasi dewasa ini, perkembangan hidup sosial kemasyarakatan tentunya semakin pesat ya. Dan juga banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkannya juga semakin kompleks. Tidak mengherankan bila kita semakin dihadapkan pada masalah-masalah moral yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan ya. Tata nilai kehidupan yang kita hadapi sebagai seorang muda seperti ketaatan, kesopanan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kemurnian, dan lain sebagainya sering menjadi kabur dan dipertanyakan. Maka terhadap masalah-masalah seperti itu seringkali hati nurani kita menjadi ragu-ragu dan bingung. Nah, jadi anak-anak, kita diajak menyadari bahwa Allah telah menganugerahkan suara hati yang dapat membimbing kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa suara hati menjadi benteng terakhir agar seseorang membuat keputusan yang tepat. Suara hati merupakan rasa intuitif atau kedalaman batin seseorang untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya kita akan melihat 4 hal tentang suara hati. Yang pertama, pengertian suara hati. Suara hati adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati setiap manusia. Suara hati membawa seseorang menyadari kewajiban dan tanggung jawab dirinya, baik sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, maupun makhluk Tuhan ya. Kemudian peran suara hati. Dalam suatu tindakan, suara hati selalu berperan memberikan pertimbangan. Nah, biasanya jika sesuatu hal itu dianggap baik, suara hati cenderung untuk meminta kita melakukannya. Tetapi jika sebaliknya, suara hati cenderung juga untuk melarang ya. Nah anak-anak, suara hati juga bersifat memberikan peneguhan atau evaluasi ya. Suara hati selalu bersifat objektif dan juga normatif. Artinya suara hati merupakan cerminan dari hal yang menjadi pertimbangan umum di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, cara kerja suara hati. Suara hati bekerja dalam setiap kesadaran moral kita. Suara hati bekerja sebagai petunjuk, hakim, dan juga penghukum ya. Suara hati bekerja di dalam hati kita selalu dalam kapasitas kesadaran moral. Artinya sebelum suara hati bertindak, ia sudah mempunyai kesadaran atau pengetahuan tentang yang baik dan juga yang buruk. Selanjutnya, cara membina suara hati. Ada banyak cara dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk membina kepekaan suara hati. Cara yang paling mudah dan berkualitas adalah dengan membiasakan aktivitas koreksi diri atau introspeksi diri ya. Hal itu bisa saja dilakukan dengan berdoa dan meneliti batin menjelang tidur malam ya. Misalnya, kita bisa menenangkan diri sebentar untuk memasuki suasana keheningan. Santo Paulus juga selalu menasehati kita supaya kita selalu berusaha untuk memenangkan semua kecenderungan yang menyesatkan dan melunturkan martabat kita ya. Selanjutnya, Konsili Vatikan kedua dengan sangat indah juga mengungkapkan mengenai suara hati, dan hal tersebut terdapat dalam dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 16.
di mana dikatakan bahwa di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya, jalankan ini, elakkan ini. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Bisa dilihat dalam kitab suci ya, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 2 ayat yang ke-14. Nah, anak-anak, pada intinya setelah merefleksikan pemahaman mengenai suara hati, baik itu dari segi kitab suci maupun ajaran gereja, kita juga perlu mengetahui bahwa suara hati bisa mengalami kekeliruan ya. Walaupun menjadi pedoman, ada kalanya suara hati juga menjadi keliru. Selanjutnya, Konsili Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes artikel 16 antara lain menegaskan, tidak jarang bahwa hati nurani menjadi keliru karena ketidaktahuan yang tak teratasi. Namun, karena itu ia tidak kehilangan martabat. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi ya, karena manusia berikhtiar untuk selalu mencari yang benar dan yang baik. Nah, anak-anak, maka hendaknya kita selalu mendengarkan suara hati ya. Suara hati yang selalu bergema dalam hati kita perlu kita simak dan dengarkan. Jika suara hati jarang dan bahkan tidak pernah kita dengarkan dan kita ikuti lagi, ia akan melemah ya, dan akhirnya padam. Kita bisa kehilangan kontrol diri dan akhirnya tidak tahu lagi yang baik dan mana yang jahat ya. Hidup kita diwarnai dengan ketidakpekaan nilai moralitas dan etika, bahkan menurunnya hidup keagamaan kita. Kita tahu bahwa situasi demikian ini akan cenderung menjadikan kita orang yang tak bermoral dan beretika dalam kehidupan bersama. Nah, dari beberapa hal tadi kita dapat membuat rangkuman ya, bahwa suara hati merupakan inti dari manusia yang paling rahasia, merupakan sanggar suci. Di situ ia seorang diri bersama Allah yang pesannya menggema dalam hatinya ya. Berkat hati nurani dikenalah secara ajaib hukum ya, yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan juga terhadap sesama. Suara hati sering disebut sebagai hati nurani. Suara hati merupakan daya atau kemampuan khusus seseorang dalam membedakan perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik, berusaha menghindari perbuatan jahat serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan dengan akal budi. Selanjutnya, suara hati berperan membedakan pertimbangan, memberikan peneguhan atau evaluasi, objektif atau normatif, logis, dan mengacu kepada pertimbangan moral. Suara hati bekerja dalam setiap kesadaran moral hati manusia. Jadi anak-anak, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan di bab yang ketiga ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Thank you and God bless us. Sampai jumpa di pelajaran yang selanjutnya dengan materi yang baru. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa.